Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai John, Hai Kak, apa kabar? baik. Oke. Kali ini Kak Mumun akan bercerita kepada teman-teman semua kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dari kota Mekah menuju Madinah. Wah, berat. Berat. Apanya yang berat? Ya kisahnya lah, nasa dosanya. Ini nggak berat. Jono cukup menyimak dan mendengarkan. Baiklah, saatnya Jono tidur. Loh kok tidur? Ya, biasanya kalau Kak Mumun cerita, Jono disuruh tidur. Enggak, kali ini temani Kak Mumun. Baiklah, hitungan ketiga, Jono tidur. Jon, nggak begitu. Ayo bangun. Aku jadi nggak tidur Kak. Nggak tidur. Oke, sekarang kita main tebak-tebakan. Tebak siapakah aku? Aku adalah seekor binatang. Tubuhku kecil, kakinya 8. Siapakah aku? Jono tahu Kak. Siapa? Spiderman. Oh, Spiderman. Spiderman kan tokoh film, Jono. Oh, salah ya. Dala. Kok bala-bala sih? Bala-bala itu kan makanan. Salah lagi. Binatang kecil, kakinya 8. Lodi. Kok lobi itu buah, Jono. Ih, kalau nggak tahu tuh diam aja. Baiklah, emang jawabannya apa? Jawabannya itu adalah laba-laba. Ya, cuma lada. Dari tadi dong bilang. Baiklah teman-teman, kamu pun akan mulai bercerita. John, bangun John. Aku jadi temenin. Iya, jadi hari ini Kak Mumun akan bercerita dengan judul Kisah Laba-Laba di Gua Sur. Wah, cerita yang bagus. Ya, oke kita mulai ya. Inilah kisah seekor laba-laba. Diperintah Allah lindungi Nabi mulia Dari kejaran kaum kafir Quraisy agar tidak hijrah ke kota Madinah. Pengikut Muhammad mendapat siksa Agar kembali menjanda derhala. namun kuatnya iman di dada. Hanya menyembah Allah yang Esa. Jadi kali ini Kak Mumun berperan sebagai Lala, laba-laba kecil, Terus kalau Jono? sebagai Jaka. Jono jadi lada kecil. Iya. Kenapa? Badan sebesar ini, hidungnya besar begini, masa jadi lada? Kan ceritanya Jono. Mau apa enggak? Katanya mau nemenin. Baiklah. Kita mulai ya. Di sebuah gua yang gelap, tinggallah seekor laba-laba bernama Jaka. Jadi sekarang Jono namanya Jaka. Iya, namanya Jaka. Pada suatu hari, tetangganya Lala yang tinggal di atas pohon menghampiri Jaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Lala, ada apa datang ke sini? Cuma mau main aja. Jaka, Lala tanya dong. Tanya apa? Kenapa sih Jaka suka banget tinggal di gua? Padahal kan gua itu gelap. Wah, kamu nggak tahu ya Lala? Gak tahu apa Jaka? Gua ini mengingatkan aku tentang Gua Sur. Gua Sur? Apa istimewanya Gua Sur? Gua Sur itu tempat bersembunyinya Nabi Muhammad dan Abu Bakar dari kejaran kaum kafir Quraisy. Wah, cerita
Jaka. Baiklah, simak dan dengarkan. Saat itu Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ya Kak. Nabi kita dan Abu Bakar As-Siddiq tergesa-gesa naik ke atas gunung. Ngapain Kak? Mereka menghindari dari kejaran para kaum kafir Quraisy. Kenapa? Kaum kafir Quraisy tidak suka kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Mengajarkan nanyanda Allah yang satu. Betul, Jaka. Kok Jaka? Sekarang kan aku jadi Jono. Oh iya, kamu punya lupa. Lalu, para pemuka Quraisy sangat tidak suka kepada Nabi Muhammad. Dia perintahkan untuk menyiksa para pengikut Muhammad. Akhirnya turun perintah hijrah Kak. Iya, turunlah perintah hijrah di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang hijrah dan yang berjihad, mereka hanya mengharapkan rahmat dari Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wah, jadi itu sebabnya ada perintah hijrah. Ya, benar. Jono tahu nggak apa arti hijrah? Hijrah? Nggak tahu kok. Apakah hijrah pindah dari Mekah menuju Madinah karena perintah Allah? Siapa yang hijrah? Nabi Muhammad bersama para sahabat agar semua selamat. Allah perintah Dalam Al-Quran untuk berhijrah agar selamat dalam iman. Allah perintah Dalam Al-Quran untuk berhijrah. agar selamat dalam iman. Oh, jadi begitu Kak. Ada perintah Allah. Betul, ada perintah Allah yang menganjurkan para pengikut Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri hijrah ke kota Madinah. Terus kapan Nabi Muhammad hijrah? Nabi Muhammad adalah rombongan terakhir untuk hijrah ke kota Madinah. Dia ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Nabi Muhammad tiba di sebuah goa. Gua Sur. Iya betul, Gua Sur. Di depan Gua Sur ada sarang laba-laba. Begitu Nabi Muhammad menerobos masuk, bersama Abu Bakar, Allah perintahkan laba-laba kecil itu merajut benang kembali, membuat sarang. Oh, dengan sekejap laba-laba itu membuat sarang seperti semula. Lalu bagaimana pengikut? Bukan pengikut, pengejar Nabi Muhammad. Ya, mereka berusaha mencari jejak Nabi Muhammad. Mereka menaiki kuda. Hiya! Itu suara apa Kak? Ya suara kuda lah, masa suara kodok. Ya. Ketika mereka tiba di mulut gua, ada beberapa pengikut kaum kafir Quraisy mempertanyakan, jejak Nabi Muhammad sudah terakhir di sini. Apakah mungkin dia masuk ke dalam gua? Wah, ketahuan dong Kak. Semoga tidak. Tapi kemudian beberapa orang mengatakan, lihatlah, di mulut gua sudah ada sarang laba-laba. Andai saja Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua ini, pasti sarang laba-laba itu rusak. Oh, benar juga. Sampai akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq tidak ada di dalam goa. Mereka pun mengejar kembali Nabi Muhammad. Mereka pergi meninggalkan gua. Ya, mereka pergi dan meninggalkan dia. Alhamdulillah. Sampai akhirnya ketika melihat keadaan sudah aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari mulut goa. Terus mereka kemana? Mereka melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Di tengah jalan ada
ada yang memberi unta kepada Nabi Muhammad. Oh, jadi Nabi Muhammad naik unta? Iya, Nabi Muhammad naik unta. Sampai akhirnya kedatangan Nabi Muhammad ditunggu oleh seluruh penduduk Mekah. Ada yang naik ke atas genteng, ya, atap rumah. Ada juga yang naik di atas pohon kelapa. Oh, pohon kepala. Bukan pohon kepala, pohon kelapa. Oh iya, pohon kelapa. Iya, benar. Ada juga yang naik di atas pohon kurma. Ketika melihat bayangan unta dan Nabi Muhammad, salah satu orang yang berada di atas pohon kelapa berteriak, "Wahai kaum muslimin, Muhammad sudah tiba! Wahai kaum muslimin!" Tunggu Kak, aku juga ikut. Oh ya udah. Wahai kaum muslimin, muslimat, Muhammad telah datang. Iya, begitu. Sampai akhirnya pintu gerbang kota Madinah terbuka. Syuk. Nabi Muhammad pun masuk ke dalam kota Mekah. Para penduduk kota Mekah menyambutnya dengan sholawat. Tahu nggak Jono sholawatnya bagaimana? Gimana Kak? Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Aku tahu. Wajada syukur alaina nada lillahi da. Seluruh penduduk kota Madinah menyambut Nabi Muhammad dengan gembira. Nah, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju Madinah adalah tonggak sejarah ditentukannya tahun baru Islam, Atau yang disebut tahun baru Hijriah. iya, 1 Muharram, tahun baru Hijriah. Terus gimana lanjutannya? Jadi penasaran? Wah, jadi ceritanya begitu ya Kak? Seru banget. Sekarang aku jadi jaka. Yo, iyalah. Ceritanya seperti itu. Bagus kan? Andai aku menjadi laba-laba saat itu, pasti Lala akan bahagia. Jangankan kamu, aku aja bahagia. Jaka, Hmm, aku boleh nggak pindah ke sini? Hah? Kamu ingin pindah ke dalam gua? Katanya daun dan tanah juga gelap. Tadinya, tapi setelah mendengarkan ceritanya Nabi Muhammad, hijrahnya Nabi Muhammad, aku jadi pengen tinggal di sini. Boleh ya? Ya sudah, silakan. Ketika Jaka sedang asik merajut benang, tiba-tiba ada angin bertiup sangat kencang. Wah, angin nakal. Sarangku jadi rusak. Akhirnya Jaka pun merajut kembali sarangnya menjadi sarang yang baru. Rajut-rajut, narajut denang, narajut denang, membuat sarang. Rajut-rajut dengan teliti, supaya sarang menjadi roti. Demikianlah cerita Kak Mumun tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq Dari kota Mekah menuju Madinah. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.